Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini pada hari Kamis 16 April 2020 grup kita akan mempresentasikan tentang pembelajaran jarak jauh yang akan dipandu oleh presenter kita yang tidak asing lagi, yaitu Pak Ridwan Andriana. Apa teh ST? Ya, ST. Sarjana teknik. Iya, sarjana teknik. Oh iya. Beliau bertugas di SMK Pasundan 2 Bandung. Sebagai apa Pak di sana Pak? Sebagai operator? Sebagai guru produktif TKJ. Lop kuning. Saya akan. Halo? Halo? Baiklah, untuk acara ini akan dipandu oleh seorang moderator yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Dr. Nandas Taufikin, MPD yang bertugas di SMA Negeri 11 Bandung. Apa lagi? Terima kasih kepada partisipan atau yang sudah hadir di ruang Pak Ridwan, di ruang saya ya, di ruang host saya ya. Dan juga kepada para instruktur yang setia menemani kita baik malam maupun sampai pagi, sampai subuh ya. Jadi saya selalu kalau pagi-pagi itu sudah ada chat dari para instruktur. Oke, kantun keabdikan Ibu aja. Tapi Bu Haji mah dia kalau kuat Pak. Yang memiliki keahlian di bidang tersebut, yaitu Bapak Ridwan sebagai Kepala Program Keahlian TKJ di SMK Pasundan 2 Bandung. Bapak Ibu, oh ya, selamat datang Bu Elis yang sudah masuk, Pak Aris, selamat datang, Pak Hilman, alhamdulillah sudah ada ini, sebentar saya perkenalkan seperti itu. Hari ini adalah Bapak Ridwan Andriana, Sarjana Teknik. Beliau akan menyampaikan materi mengenai lain tentang Bu Mikta. Sekali lagi saya ulang sedikit bahwa ujian online tanpa server ini adalah sesuatu yang cukup menguras pemikiran karena ini agak jarang nih ya. Nah, jadi seperti apa nih? Bagaimana caranya? Apa yang dipakai dan lain sebagainya? Kita akan mendengarkan langsung dari presenter kita pada kesempatan kali ini di ruang ini, yaitu Pak Ridwan Andriana. Oleh karena itu, tanpa panjang lebar lagi, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pemaparan dari Pak Ridwan Andriana. Pak Ridwan, mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Nandas Haji Atik Taufikin yang telah menggunakan waktunya kepada saya untuk menjelaskan atau memaparkan materi yang saat ini saya akan paparkan. Oke, saya buka slide-nya dulu. Judul yang saya ambil semula adalah hanya secara flat
Jadi membangun ujian online tanpa menggunakan server. Nah, saat itu sangat panjang sekali gitu untuk judul gitu. Nah, saya terinspirasi oleh Bapak Atik yang saat itu juga membuat judul yang lumayan menarik, sangat menarik gitu. Semua orang pasti juga penasaran gitu, pengen ikut ke ke roomnya. Dan saya juga ini hasil pemikiran untuk ujian online nggak perlu server. Nah, ujian online kita tahu mungkin pasti ada yang namanya server. Nah, arti kata server di sini adalah sebuah komputer khusus yang didesain, yang berfungsi untuk atau tempat atau media tempat menyimpan seluruh data, baik itu data peserta ujian, kemudian soal-soal ujian berikut dengan jawabannya, kemudian data-data pengawas atau yang lain-lain juga, data sekolah dan segitu. Nah, biasanya kalau misal ujian online itu pasti ada servernya, tapi mungkin untuk yang kali ini saya buat ujian online-nya itu nggak perlu server. Gimana caranya? Kita lanjutkan aja. Ini profil saya. Yang lengkap saya Ridwan Andriana, kemudian tempat tanggal lahir di Bandung 2 September 86, kemudian dari SMK Pasundan Bandung. Kemudian ujian online atau bisa juga disebut dengan daring, yang saat ini mungkin pada saat COVID sekarang atau pandemik sekarang pasti semua sekolah, nggak hanya SMP, SMA, pasti dari TK juga, kemudian SD juga itu menggunakan ujiannya berbasis online seperti itu. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan ujian online itu seperti apa? Jadi ada kekurangan, ada kelebihannya. Pertama, kelebihan dari ujian online itu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang tidak bisa dicegah. Ini yang namanya ujian online pasti memerlukan perangkat elektronik, yang dimana perangkat elektronik di sini yang diperlukan antaranya adalah handphone yang support dengan jaringan internet, kemudian laptop juga, kemudian PC biasa juga, tablet juga bisa digunakan untuk media perangkat jaringan. Ini nggak mungkin kita yang tidak punya nggak mungkin juga ketinggalan gitu dari teknologi. Kalau misalkan nggak berkembang teknologinya, kita ketinggalan. Yang kedua adalah menghemat anggaran. Dari kelebihan ujian menggunakan online ini, hemat anggaran dari segi hal pertama, ketika kita dulu mungkin masih PBT itu paper based test, berarti penggunaan ujiannya itu menggunakan fisik, yang diantaranya adalah kertas, pensil, seperti itu. Kemudian kalau misalkan yang namanya kertas dan pensil, pasti perlu yang namanya soal. Contoh saja, siswa kita misalkan ada 500 orang untuk soal bahasa Indonesia. Yang kita tahu soal bahasa Indonesia itu jumlahnya itu ada 5 halaman, karena soal bahasa Indonesia kan banyak kan cerita. 5 halaman untuk 1 orang. 500, kebayang 5 halaman untuk 500 orang. Berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk mengcopy atau mengisi soal-soal tersebut? Itu baru bahasa Indonesia, belum pelajaran-pelajaran yang lain. Seperti itu hemat anggaran. Salah satunya adalah itu. Kemudian dari pengawasan juga itu sangat efektif juga. Dari segi pengawasan, mungkin yang semula kalau 500 sekitar berapa puluh ruangan yang harus disiapkan dan berapa jumlah pengawas gitu. Kemudian yang berikutnya adalah menghemat waktu, kemudian tenaga guru dalam proses persiapan dan sesudah ujian. Nah, proses persiapannya juga ini sebenarnya tidak melibatkan terlalu banyak orang. Yang pertama yang dilibatkan adalah
panitia berarti harus ada panitianya. Kemudian pembuat soal, udah pembuat soal ya berarti ya kurikulum sendiri yang merekapnya, dan ada mungkin tim yang memasukkan soalnya itu yang tadinya fisik atau filenya dari Word, copy paste ke online-nya, jadi ke aplikasinya. Kemudian berikutnya adalah memudahkan siswa saat mengerjakan ujian. Nah ini sangat berbeda sekali kalau misalkan paper based test atau pakai kertas, setiap kita jawab ya kita kasih buletan di jawabannya. Tetapi ketika salah, si siswa tersebut pasti mencari di penghapus, kemudian jawaban yang salah tadi, kemudian buletin lagi jawaban yang sekiranya sangat benar itu. Tapi kalau misalkan pakai yang namanya CBT atau computer based test atau disebut dengan online, itu tinggal memilih saja jawaban yang lain tanpa harus menghapus gitu. Berikutnya adalah menjaga hasil ujian menjadi lebih cepat dan akurat. Nah, terkadang kalau misalkan yang namanya kesalahan manusia dibandingkan dengan komputer, itu ada kelebihan, ada kekurangannya juga. Kalau misalkan komputer kan kita sudah set dari awal, pasti nurut gitu. Kita udah punya jawabannya, ketika salah ya salah, tapi ketika benar ya benar. Tapi pada saat kita memeriksa jawaban yang fisik, iya mah karena kadar meskipun nilainya tinggi, tapi kita nggak mungkin percaya terhadap nilai yang itu, soalnya lah jarang masuk, terus ini tapi kita turunkan lagi, itu tidak seperti itu. Terus ada juga mungkin kekeliruan pada saat memeriksa karena kekuatan mata, kekuatan fisik juga ketika kita memeriksa lebih dari 100 100 jawaban siswa. Tapi kalau misalkan menggunakan online itu langsung kelihatan setelah selesai beres ujiannya. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga kelestarian bumi, yang kita tahu mungkin kertas berasal dari pepohonan yang berada di alam bumi sekitar gitu. Karena yang namanya paper based test itu pasti memerlukan kertas yang banyak. Yang berikutnya adalah membiasakan dan melatih peserta didik untuk berbuat jujur. Yang namanya ujian online, siapa yang mengawas? Gitu, berarti dirinya sendiri yang mengawas sebenarnya. Cuma mungkin kalau guru pengawasannya itu dari segi dia udah mulai ujian atau belum, gitu, seperti itu. Berikutnya ada kekurangan ujian online. Kekurangan ujian online di sini yang namanya sekolah itu ada banyak sekali kriteria peserta didik, dimulai dari yang berada sampai yang belum punya. Nah di sini mungkin ujian online ini hanya bisa dilakukan untuk siswa yang sudah terfasilitasi PC, laptop, atau handphone yang support untuk ujian. Kemudian berikutnya adalah koneksi internet. Kalau kita udah punya handphone atau laptop, ya pasti koneksi internet, karena yang namanya online itu atau daring pasti membutuhkan yang namanya koneksi internet. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan pengguna teknologi yang belum merata. Maksudnya di sini itu adalah teknologi komputer based test di sini atau menggunakan komputer itu pastinya orangnya pasti orang yang melek teknologi gitu. Nggak mungkin kalau misalkan nggak mungkin bisa digunakan atau bisa diujiankan pada orang yang kurang paham atau masih kasar nama gaptek gitu, seperti itu. Ini kekurangannya. Tapi ya harus yang namanya teknologi tadi sudah dijelaskan, harus update teknologi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah tanggung jawab peserta ujian. Nah ini kekurangan salah satu kekurangan dari ujian online. Seperti dicontohkan, misal hari Senin mulai ujian jam 7.30. Ketika pas mulai ujian 7.30 ternyata siswa pas dicek di sistem itu belum pada masuk. Nah, siswa tersebut pas dicek ke rumah, pas dicek di telepon itu masih ada yang baru bangun tidur, masih ada yang sarapan,
masih ada yang di jalan, nganter orang tuanya seperti itu. Jadi tanggung jawab terhadap ujiannya itu kita nggak bisa awasi. Makanya untuk tanggung jawab peserta ujian ini harus ditekankan ketika siswa itu berada tatap muka seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pengawasan. Karena kurangnya ya, yang namanya ujian online bisa dilakukan di mana aja, baik itu di rumah sendiri atau di mana aja. Pengawasannya itu kita nggak tahu apakah dia itu nyontek ke handphone yang lain atau mungkin browsing, nah, kita nggak tahu. Kemudian yang terakhir adalah pasokan listrik. Nah, ketika ujian diharapkan atau disarankan sebelum ujian siswa itu harus benar-benar mencas handphonenya atau listriknya, stabilizer atau UPS kalau ada, gitu, supaya pada saat pertengahan ujian itu tidak terganggu ujiannya. Yaitu berikutnya, nah, persiapan untuk mempersiapkan ujian soal atau persiapan ujian. Yang pertama adalah petugas pembuat soal itu harus ada, yang berasal dari guru mata pelajaran yang akan diujiankan. Berikutnya adalah petugas penginput soal. Maksud dari sini sebenarnya peran petugas pembuat soal bisa diikutsertakan ke dalam petugas penginput soal. Soalnya ada beberapa guru misalkan udah mulai lagi, wah bisa diperbantukan juga. Itu. Kemudian berikutnya adalah sekolah harus menyiapkan jadwal ujian. Jadwal ujiannya kapan itu bisa kita setting di apa namanya, yang membuat jadwal mungkin kurikulum. Kemudian kita setting sedemikian rupa yang pas dengan ujian itu. Kemudian membuat grup panitia. Nah, di sini buat apa? Karena pas ujian itu biasanya tidak kumpul bareng semuanya. Atau pas waktu awal kemarin WFH harus ada di rumah semuanya, menyiapkan ada di rumah, yang mulai game ada di rumah. Jadi kita koordinasinya melalui grup panitia atau grup WA panitia, WhatsApp panitia, bisa kita manfaatkan. Kemudian berikutnya adalah membuat grup pengawas ujian. Nah, di sini pengawas ujiannya itu langsung ke wali kelasnya masing-masing. Jadi tidak ke guru yang lain, karena sulit juga untuk koordinasi. Soalnya wali kelas sendiri itu harus mengetahui keadaan siswanya seperti apa, alamatnya di mana, atau yang itu pasti harus tahu, ada juknisnya wali kelas. Kemudian yang terakhir adalah membuat grup-grup kecil setiap kelas oleh wali kelas. Jadi kelas A, B, C berarti wali kelasnya harus membuat grup itu sendiri. Untuk apa fungsinya? Yaitu untuk meng-share link dari si ujiannya. Gitu. Kalau misalkan oleh panitia, sangat repot sekali masing-masing kelas gitu. Ya kita nge-share-nya ke wali kelasnya sendiri yang bisa memulai ujiannya itu apakah bisa dimulai atau tidak. Nah, terkait masalah server online ini sangat apa namanya itu, ada pro kontra juga masalah ujian tanpa server. Nah, di sini saya menggunakan Squeezes. Sebenarnya ini software atau fasilitas ini ada di internet. Kemudian banyak sekolah yang sudah menggunakan Squeezes. Tentunya juga ada kelebihan, ada kekurangannya. Aplikasinya juga dapat dilakukan atau dapat dibuka menggunakan berbagai macam sistem operasi. Semua sistem operasi pasti mendukung, karena semua sistem operasi itu pasti ada Internet Explorer-nya, ada Mozilla-nya bisa diinstal, ada Opera-nya bisa diinstal, ada Google Chrome, ada Netscape, ada yang lain-lain. Jadi tanpa harus menginstal sebuah aplikasi, itu sangat mudah sekali. Kemudian langkah-langkah, nah sekarang adalah langkah-langkah membangun ujian online. Kalau yang baru sekali membuat server ini atau baru mencoba, ya harus daftar dulu ke link yang seperti tertulis di layar, yaitu squeezes.com. Kemudian klik menu daftar.
Berikutnya, nah disarankan kita masuk menggunakan akun Google. Akun Google yang sudah ada di handphone atau yang sudah masuk ke handphone kita. Kemudian di laptop juga biasanya kalau kita udah login, ya mendingan di save aja supaya nggak terlalu repot ketika komputer atau sistem meminta alamat email kita. Kita daftar dengan Google. Nah, di sini ada akun yang sudah masuk, ya kita tinggal pilih aja akunnya. Kemudian tampil home pada Quizzes. Kalau misalkan sudah tampil, sudah daftar, itu langsung masuk ke menu utama dari Quizzes ini, Kemudian, nah ini yang tadi saya bilang untuk penggunaan itu sangat mudah, daftar juga sangat mudah karena langsung nge-link dengan Google. Mungkin Quizzes ini tuh ngambil datanya dari Google. Seperti ini. Kemudian di atasnya sama lah ada menu untuk ininya, di bawahnya ini nama kita pembuat. Kemudian ada buat kuis baru, ada temukan kuis. Ini kita bisa klik temukan kuis ini untuk mencoba atau melihat, mensortir atau mencari soal-soal baik bahasa Indonesia, matematika, semua mata pelajaran ada di sini, bisa kita ikuti juga. Ada kuisku, itu untuk kalau kita sudah punya bank soal atau bank kuis punya kita. Kemudian berikutnya adalah hasil ini adalah memunculkan hasil dari ujian atau dari kuis. Kemudian kelas. Nah, kelas ini kalau untuk kelas di sini bisa dibuat manual di sini. Bisa juga kalau kita sudah punya Google Class di Google Classroom itu sangat mudah sekali gitu. Jadi kita buat kuisnya di sini, kelasnya ada di Google Classroom. Nanti kita coba praktekkan. Kemudian ada koleksi, ada naming, kemudian ada pengaturan. Kita lanjut saja. Nah, langkah pertama membuat baru. Yang pertama adalah buat kuis baru. Ketika kita klik buat kuis baru, kita dibawa ke halaman ini. Buat kuis baru. Berikan nama kuisnya, misalkan bahasa Indonesia, berarti ketik bahasa Indonesia. Kemudian di sini pilih subjek yang relevan, berarti yang nyambung dengan ini. Biasanya apa nih? Berarti ini ada nggak di matematika? Nggak ada nih. Kita klik lebih, kemudian ada komputer nih, komputer yang relevan. Kemudian klik selanjutnya. Udah klik selanjutnya, ada tampilan seperti ini. Nah, tinggal tambahkan. Nah, yang sebelumnya supaya nggak lama, berarti kita harus menyiapkan dulu bank soal yang telah diberikan dari guru pembuat soal. Itu berbentuknya Word agar dapat kita copy paste-nya gampang, mudah gitu, seperti itu. Nah, setelah diklik, kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita pertanyaan 1, tulis pertanyaanmu di sini. Berarti kita tinggal mengkopikan dari Word, copy nomor 1, kemudian di samping kanannya ini ada FX. Oh, berarti aplikasi ini bisa menambahkan rumus-rumus matematika atau fisika. Seperti ini, bisa ditambahkan rumus-rumus. Kemudian di samping kanannya itu ada media. Ada media. Media di sini yang sudah dicoba sama saya itu terkenal kemudian menambahkan suara juga. Nah, tadi saya informasikan terkendala di bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu harus ada gambar dan harus ada suara listening gitu. Nah, sementara untuk kekurangan dari Quizzes ini itu pertama, ketika memasukkan media itu harus hanya bisa memasukkan
satu media saja. Jadi suara saja atau gambar saja, nggak bisa dua-duanya ditempelkan di sini. Seperti itu. Kalau yang lebih bagusnya mungkin yang pakai server, nanti harus pakai Moodle atau pakai aplikasi-aplikasi yang lain. Seperti itu. Dan kalau misalkan kita memasukkan soal menggunakan ini maksimal suaranya atau data audionya itu hanya 10 detik saja. Sedangkan kalau e-learning kan susah mematoknya gitu. Jadi setelah di split bisa lebih dari 1 menit lebih. Jadi sedangkan di sini di limit hanya 10 detik saja. Kemudian kita masukkan pilihan jawaban 1 untuk A, ini B, ini C, ini D, ini E. Contoh di sini monitor, speaker, berikut ini merupakan perangkat output komputer, kecuali apa nih? Jawabannya adalah scanner misalkan. Kita checklist, klik yang abu-abu ini sehingga nanti akan berubah warnanya menjadi warna hijau. Kemudian kalau jawabannya ada pilihan, ini kebetulan ada 4, P-nya 5 sampai E, ya kita tinggal klik tambah pilihan jawaban seperti itu. Kemudian di bawah, ini waktu pengerjaan untuk satu soal ini kira-kira diberikan waktu berapa lama. Kalau secara default itu 30 detik. Sebenarnya kita bisa edit menjadi beberapa detik, misalnya jadi 10 detik atau 20 detik. Setelah beres, nah kita bisa lihat sebelah kanannya itu tampilan di dalam mobile phone. Seperti ini. Jadi tinggal klik, nggak ada ABC-nya, tapi cuma warna-warna dan teks jawabannya. Setelah itu kita simpan. Nah, setelah disimpan muncul soal yang telah kita buat tadi. Kalau kita buat lagi soal berarti ya kita klik pertanyaan baru seperti itu. Nah, berikutnya kalau misalkan sudah beres, misalnya ada 10 atau 20 pertanyaan atau 40 pertanyaan ya, kita klik sebelah kanan atas itu ada kuis selesai. Setelah selesai diminta untuk memasukkan gambar, kemudian pilihan bahasa, kemudian kelasnya kelas berapa, kemudian di sini publik terlihat oleh semua orang, bisa juga ini di limit. Makanya untuk kalau misalkan yang ujian sekolah itu jangan di publik ininya, kita pilih menjadi limitasi atau supaya tidak diakses oleh banyak orang. Kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian untuk memulai ujian seperti apa? Untuk memulai ujian, ini kita muncul ke tampilan seperti ini. Di sini ada tombol main langsung, ada jadikan PR, ada latihan. Kalau main langsung berarti si operatornya harus on di komputer. Tapi kalau jadikan PR seperti ujian sekolah atau yang lain-lain, jadikan PR, karena kalau untuk jadikan PR itu berarti waktunya disesuaikan dengan jadwal yang ada. Berbeda dengan main langsung. Kalau main langsung berarti saat itu kita ujian. Nah, kemudian ada tombol latihan. Tombol latihan ini untuk kita menguji soal ini udah layak belum untuk di up gitu, untuk diserahkan ke peserta ujian. Seperti itu. Nah, berikutnya kita contohkan mungkin untuk main langsung. Kalau kita klik main langsung, itu tampilannya ada seperti ini. Ini kebenaran ada 1 pertanyaan saja, tapi kalau misalkan ada 10 berarti di sini muncul 10 pertanyaan. Ada host game, kemudian di sini ada tim, ada klasik, ada ujian. Nah, kita pilih ujian, sebuah mode tanpa embel-embel yang ideal untuk melakukan penilaian yang serius. Kalau klasik ya biasa untuk main-main atau dibuatkan game. Nah, ini pengaturan umumnya. Nanti mungkin dijelaskan, kemudian barulah host game. Nah, membagikan tautan dan kode. Nah, di sini tuh anak diminta untuk masuk ke joinmyquiz.com. Nanti di halaman webnya itu akan muncul masukkan kodenya 880661. Setiap game itu pasti beda-beda. Seperti halnya kita mau masuk ke dalam room
room Webex ini, meeting ini, berarti membutuhkan kodenya. Tapi di sini tidak ada password gitu. Nah, bisa kita langsung mulai, bisa juga berbagi melalui ini link. Jadi kita bisa linkkan langsung dengan Google Classroom. Jadi kalau misalnya kita punya kelas, sekarang kan udah di sekolah kita juga sudah semuanya menggunakan Google Classroom. Gitu. Jadi tinggal masuk ke Google Classroom. Jadi nanti anak itu diinformasikan ujiannya sudah di-share di Google Classroom. Jadi anak-anak tuh buka alamat link ujiannya itu adalah ini. Mereka tinggal klik dan langsung ujian. Bisa masuk ke Twitter atau yang lain-lainnya juga. Ketika beres, nah ini hasil ujiannya. Jadi pada proses, bukan hasil, mungkin ini adalah proses. Nah, di komputer operator atau komputer yang menjalankan ujiannya ini bisa melihat langsung siapa-siapa yang sudah beres, ya, berapa nilainya, kemudian tertingginya siapa, terendahnya siapa. Nah, ini contoh dari proses ujian online ini menggunakan quizzes ini. Nah, bisa sebenarnya langsung kirim ke orang tua, emailnya barangkali ada. Gitu, seperti itu. Nah, hasilnya muncul hasil di menu utama quizzes itu ada hasilnya munculnya seperti ini, dan kita bisa download hasilnya dan kita terima itu berbentuk Excel gitu, bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa mensortir yang terbesar sampai yang terkecil sebenarnya sudah tersortir. Jawaban yang mana yang benar, jawaban yang mana yang salah. Kemudian si guru juga sudah bisa mengetahui soal mana yang kira-kira banyak orang yang belum paham, seperti itu. Nah, untuk jadikan PR, nah ini kalau jadikan PR itu ada waktu mulainya kapan dan selesainya kapan, gitu, seperti itu. Nah, terima kasih. Nah, itu mungkin paparan presentasinya. Nah, berikutnya kita coba praktekkan bagaimana cara untuk menjalankan. Kalau untuk membuat kuis itu seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk menjalankan kuis. Saya punya kuis. Mohon Bapak Ibu, di sini ada berapa partisipan, Pak Haji? Kalau dilihat, ada yang belum bisa. 13. Ya? 13. Ada 13, mungkin bisa berpartisipasi ke kuis ini supaya interaktif gitu. Jadi yang pakai laptop, atau yang pakai handphone juga. Cuma mungkin sebelumnya untuk yang pakai handphone bisa mencatat dulu room yang saat ini gitu. Room yang saat ini tuh namanya, soalnya kan pemateri itu ya. Saya sebentar. Ribut kan, sebagai pemateri itu harus ngelampirkan video. Nah, video apa kalau Pak, kamu video saya di mana? Ya, hilang video itu. Mereka siapa? Bocor di mana ya, Bu? Pak? Bu Nina, coba dilihat, mohon maaf Bu Nina. Astagfirullahaladzim. Apa, Pak? Itu suara banyak masuk, gitu, ada yang belum di mute. Pak, di mute all Pak. Oh iya, ya, Pak. Di udah. Ya, bentar. Bu Nina, Bu, yang mengaturnya, hostnya di Bu Nina. Oh ya, Bu Dina di klik. Pak, 932. Nah, untuk yang menggunakan handphone barangkali nanti keluar gitu, tapi yang tadi saya sudah coba ini tidak keluar gitu, jadi langsung jalan saja. Mohon bisa membantu untuk bisa berinteraksi atau bisa interaktif. Nanti ini kode Webex yang saat ini berjalan. Jadi nanti kalau misalnya ke close bisa masuk ke sini gitu. Ke sini lagi dengan dicatat dulu ininya yang pakai handphone. Tapi kalau yang pakai laptop tadi saya coba itu bagus, nggak masalah. Oke, kita mulai saja.
Kita mulai saja. Cara menjalankannya itu klik kuisku. Nah, saya tadi membuat soal hanya 10 soal saja di sini. Caranya, ini ada banyak ujian yang sudah dibuat. Namanya VCT batch 6. Kemudian soal-soalnya ada 10. Kita coba, boleh Ibu host dan Bapak moderator juga ikutan, Pak. Nah, langkahnya seperti ini. Setelah masuk ke sini, kemudian kita main langsung saja. Kita klik main langsung. Kemudian klasik aja. Kita pilih klasik. Kemudian, nah yang tadi dijelaskan ada ujian, ada klasik. Kita pilih klasik untuk kuis biasa saja ini. Kemudian pilih kelas. Ya. Pak Ridwan, ini kita praktek membuat kuis atau ikut kuis? Ikut kuis. Nah, jadi praktek untuk mengikuti kuis. Jadi kita tahu proses untuk membuatnya seperti apa tadi gitu. Nah, sekarang hasilnya seperti apa nih? Hasilnya seperti apa di klien itu atau di siswa itu, seperti apa ujiannya? Nah, nanti kita coba lihat prosesnya seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa, gitu. Gitu Pak Haji. Ya, mangga. Oke. Nah, berikutnya adalah kita bisa memilih langsung. Kalau misalnya kita punya kelas ke Google, ya pilih di sini. Tapi karena emang benar kita hanya untuk di sini aja. Kalau untuk ke Google kan bisa pilih ini 11 TKJA karena ini pelajarannya TJBL seperti itu. Nah, di bawah peluang siswanya itu mengerjakan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau tak terbatas ya 1 kali aja. Dan di sini ada name, victory, kemudian tunjukkan pertanyaan di gen, itu aktif, tunjukkan jawaban setelah babak selesai, itu aktif, kemudian diaktifkan untuk apa? Si peserta itu tahu jawabannya ketika salah, yang benar itu yang mana, gitu. Waktunya dimunculkan, tunjukkan papan peringkat, pertanyaan diacak, ini bisa diacak juga, dan jawabannya juga bisa diacak. Tapi kalau paper based test kan hanya ya urutan statis gitu. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalkan yang nyontek nomor 5A, ya 5A semuanya gitu. Tapi kalau untuk ini enggak seperti itu. Pertanyaan seperti ini, kemudian perlihatkan meme ini mungkin untuk gambar saja. Nah, berikutnya kita hostcam, klik hostcam. Nah, ini adalah yang di-share kode yang di-share ke klien. Tapi untuk yang di sini, untuk yang di room ini nggak perlu memasukkan ini, tapi saya share di chat aja. Nah, saya salin, udah disalin, kemudian saya coba masukkan ke kolom chat semuanya. Nah, untuk Bapak Ibu boleh langsung klik tombol join-nya. Dan bisa dilihat di sini. Nah, ada 1 orang yang sudah masuk. Kita tunggu mungkin 1 menitan ya Pak Haji. Udah masuk. Ada 1. Siap. Yang lainnya boleh ikut. Baru 1 nih. 2, Bapak Hilman, atur nuhun Pak Hilman, Ibu Nina Dewi, kemudian Pak Hilman Rahmat, Pak Riza, kemudian ada lagi yang lain barangkali mau ikutan. Oke, kita tunggu beberapa saat lagi. Kalau game kodenya apa ya Pak Ridwan? Game kodenya di share di 573
664. 573664. Oke, terima kasih. Oke. Udah masuk Pak Haji? Ini Belum nih. sedang Sistem. proses. Oke. 573664. Oke, hatur nuhun Pak Haji, udah masuk. Udah ada 4 peserta, kita coba 4 dulu aja. Kita mulai, siap-siap Ibu Bapak. Nah, seperti Oke. terlihat di gambar, di presentasi saya, di screen saya, kita langsung klik mulai. Kan di sini kita lihat ada 4 peserta yang sudah masuk. Kemudian mulai. Ini hanya 10 soal saja. Silakan. Oke, Ibu Yuli di urutan pertama. Kita bisa lihat Bapak Atik urutan kedua. Oke, urutan pertama Bapak Hilman kembali. Pak Hilman menyusul Ibu Yuli dan Pak Atik. Dapat 2 poin. Oke. Selamat datang Pak Aris, sudah bisa masuk dan mengikuti ujian. Urutan kedua Ibu Yuli Rahmawati, kemudian disusul oleh Bapak Atik, disusul kembali oleh Bapak Hilman Rahmat dengan 3 soal yang jawabannya benar. Oke, disusul oleh Ibu Yuli Rahmawati. Ya, Pak Atik banyak yang salah nih. Ya, Lupa lagi apa ya? lupa lagi. Oke. Ibu Sucip, selamat bergabung. Silahkan Ibu ikut ujiannya. Mudah-mudahan masih pada ingat nama-namanya sama tanggal-tanggalnya. Ini sejarah. Ayo Pak Atik, lepat deh Pak Atik. Oke. Aduh, nggak tahu. Salah lagi. Iya. Hanya 10 soal aja. Ayo Ibu Nina. Nggak tahu aku. Ayo. Adalah benar. Itu jawabannya sama loh. Ada Enggak ada yang sama Pak. Tanggalnya sama itunya, itu di jawaban nggak ada yang sama, cuma mungkin ya namanya atau itunya yang beda tahunnya. Yang membedakan ya. Ada pembeda ketelitian. Siap. saya keluar. Ibu instruktur barangkali mau masuk. Oh, Ibu Elis juga ikut. Selamat datang Bu Elis. Silakan mengisi Bu Elis. Salah. Lagi berusaha masuk, Pak. Oh ya, mudah-mudahan bisa. Di daftarnya sudah masuk nih. Menyusul oleh Ibu Nina Dewi.
Posisi saat ini Bapak Hilman Rahmat Fahrija, posisi pertama. Masih di posisi pertama Bapak Hilman Rahmat. Coba betul 4. Yang sudah beres mengerjakan Bapak Hilman, Ibu Yuli, Ibu Nina, Bapak Aris. Kita tunggu Ibu Suci, Ibu Elis, dan Bapak Atik. Ini belum beres semuanya nih. Abi melepas wae ah. Hilap deh punya. Hilap deh nya punya. Anjur. Ada mungkin Abi. Oke, kita tunggu Ibu Suci sama Bu Elis sampai beres. Kan? Oke. Udah mulai azan nih. Oke. Ibu Elis menyelip atau menyusul Bapak Atik. Nah, Ibu Suci beres di posisi 2. Udah beres. Ibu Mikta, selamat datang. Nilainya. Ranking 5. Ibu Elis ranking 5 pertama Pak Hilman. Hebat Pak Hilman. Pak Hilman hebat. Oh, Abi di bawah. Apa yang baru masuk? Bu Suci, Bu Yuli, Bu Nina. Ya, udah Kita sepadan. akhiri game saja. Saya klik akhiri game itu ya. Ini yang sudah contoh saja, melihat waktunya sudah mendekati berakhir. Jangan lupa peserta si absen. Alhamdulillah. Pertama, Oke, indeed. Selesai. Hilman hebat. Sukses Pak Hilman. Selamat Pak Hirman. oke. Nah, di sini oke kita keluarkan aja. Nah, itu untuk yang mulai langsung. Tapi kalau misalkan kita untuk yang apa namanya itu ujian, itu hasilnya seperti ini. Jadi quiz pretest yang tadi mungkin saya coba buat sama anak-anak. Nama ketika di download itu ada quiz pretest atau nama quiz. Kemudian ini pertanyaannya ada 40 saya buat. Kemudian korek itu yang benar, ini korek itu yang salah. Jawaban salah. Nah ini setiap nama, setiap kolom itu nama-nama masing-masing siswa. Kemudian di Excel ini ada 2 sheet. Yang sheet pertama itu kelas level, yang sheet kedua ada player level. Nah ini kita bisa tahu si Sofia yang pertama, Danis, Ines, urutan yang paling bawah kita bisa lihat di sini. Dan si game ini juga atau ujian ini juga bisa diinformasikan pakai handphone yang jenis apa, bisa kita tahu. Kan asal. Nah, itu saja mungkin yang dapat disampaikan barangkali ada pertanyaan. Pak Ridwan. Iya. Presensi mungkin boleh. Halo Pak Ridwan. Halo Pak Ridwan. Iya, gimana Ibu? Hai.
Udah asar nih azan. Bu Nina, Pak Ridwan di mute ku Ibu suaranya. Maaf. Aduh ya Allah. Pak Ridwan. Oh ini dia. Ya bangga Pak Ridwan. Belum, udah. Nah, itu saja mungkin paparan untuk materi ini. Barangkali Ibu Bapak ada yang mau ditanyakan. Ya, ini untuk presensinya udah disebar atau belum? Bapak, Ibu? Sudah. Oh, udah. Ya. Tapi ini sudah azan bagaimana ya Pak? Atau mau diteruskan atau gimana Bapak? Kita ada Pertanyaan mungkin gimana Pak? Pak Atik? apa 1-2 pertanyaan? Soalnya kalau ya, kembali agak terlalu lama. Oh iya, siap. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu bertanya. Angkat tangan, nanti sama Bu Nina akan dibuka suaranya. Atau melalui chatting, silakan. Di chatting belum ada. Pak Ridwan, saya aja ya mewakili sebentar. Pertanyaannya itu, ini berarti salah satu tambahan barangkali ya. Kalau mau disebut sedikit kelemahan ya, berarti si data ada di server luar ya Pak Ridwan? Iya, ada di server luar. Ya, di Quizzes ya. Iya. Dan berarti kita ini ada fasilitas tidak supaya kita misalnya memiliki data itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan dilihat dari, kita coba ya Pak ya, saya share aja. Ya. Nah, kuisku. Contoh, misalkan di sini batch 6 yang ini nih. Ini saya buat itu semuanya bisa mengakses karena tidak siapa aja bisa mengakses. Kemudian kita setting yang diedit, kita klik menu edit. Kemudian kita tunggu. Di sini sebelah kanan ada VCT batch 6. Nah, di sini jangan di checklist. Umumnya ini matanya ini klik pribadi gitu, jadi bisa dimunculkan, tidak bisa diakses oleh siapapun, itu hanya kita aja yang mengakses atau yang tahu kodenya saja yang dapat mengakses gitu Pak, dari settingan ini aja gitu Pak. Oke, cuma berarti si penyelenggara sama Quizzes saja ya yang punya ya. Iya, yang itunya gitu. Ada pertanyaan mungkin tadi? Tanya ya. Nah, coba saya bantu. Ada Pak Hilman nih, mau bertanya katanya. Silakan, Pak Hilman. Oh, dibuka kalau begitu Bu Nina. Di chat, ada di chat nih. Oh, di chat ya. Oh, chat pribadi langsung ya, di everyone tidak ada. Oh iya. Mau bertanya Pak, katanya aplikasi CBT yang bisa memeriksa uraian apa ya? Nah, CPT itu computer based test kan ya. Jadi CBT ini sebenarnya kalau yang sudah saya coba itu menggunakan Moodle. Jadi aplikasi Moodle ini ya berarti harus membutuhkan sebuah server, yang dimana server ini kita instalkan aplikasi Moodle. Nah, di situ sudah bisa menerima jawaban esai. Sebenarnya di Quizzes juga sudah bisa Pak. Nah, ini contoh misalkan saya buat pertanyaan baru. Di share dulu ya. Share screen. Nah, ini bisa buat pertanyaan baru. Udah pertanyaan baru di bawah. Ini jenis kuisnya itu yang kayak gimana? Ada pilihan ganda, ada checklist, ada isi bagian kosong. Mungkin yang ini kita klik bagian kosong. Nah, seperti ini.
Ini pertanyaannya, kemudian jawabannya seperti apa. Alternatif yang diterima, alternatif menjawab apa? A. Misalkan alternatif yang kedua adalah, tapi biasanya untuk jawaban esai ini nggak berbentuk, kalau untuk di UNBK yang kemarin itu jawaban yang tunggal gitu, tidak kalimat. Contoh misalkan jawabannya adalah contoh 5 dikali 5 sama dengan misalkan di sini 2 5 seperti itu. Alternatifnya mungkin nggak ada alternatif gitu, tapi untuk teks saya belum coba kalau misalkan teks berupa jawabannya jawaban panjang, karena kalau jawaban panjang kan pasti kecocokannya itu sulit juga seperti itu. Itu mungkin yang dapat saya jawab, Bapak. Yang untuk online-nya atau kita tanpa membutuhkan software, tanpa membutuhkan server khusus, ya mungkin ini bisa digunakan. Tapi kalau untuk yang kita punya server nih di sekolah, kita pengen install CBT untuk e-learningnya atau ujian online-nya, kita bisa installkan yang sangat baik itu dari grade e-learning software, itu kita sarankan menggunakan Moodle, itu seperti itu. Cuma mungkin kekurangan dari Moodle ya kita harus terlalu banyak menu-menu di sananya, kita harus banyak mempelajari. Saya juga masuk ke grup Moodle WA-nya, grup Moodle Facebook-nya. Jadi yang pertama Moodle itu itu open source, kemudian kita bisa ngobrol langsung dengan developnya gitu, seperti itu. Baik, terima kasih Ridwan. Bapak Ibu masih ada yang perlu ditanyakan? Kalau dari segi waktu sebenarnya sudah lewat, tapi kita coba tunggu sebentar ya. Ada Ibu Yuli itu mengacungkan tangan. Nah, oke, Bu Yuli. Di unmute mungkin Bu. Akan Bu Nina di Bu Yuli. Sabar. Bentar. Bu Yuli ya? Ibu Yuli Rahmawati. Oh ini. Bu Yuli. Ya, udah Pak. Silakan Bu Yuli. Udah, mangga Ibu Yuli. Oh, Kakli. Bu. Kakli. Bu taroskeun Bu. Oh, hanya Ibu Elis saja yang naros ya, badan naros ya. Oh, Bu Elis. Kedap. Ibu instruktur. Bu Nina coba dibuka. Nah, acan. Pindah ke sini. Ibu Elis. Bu Elis. Nah, mangga Ibu Elis. Nah, mangga. Mangga Bapak Ibu. Makasih ya atas kesempatannya. Ini teh sampai jam berapa ya? 3. Jam 3.15 harusnya Bu. 3.15. Oh, terus lewat tapi ya udahlah dikit aja. Itu kan bisa diulang-ulang ya ngerjainnya. Itu gimana Bapak triknya supaya anak tidak mengerjakan 2 kali? Anak tidak mengerjakan 2 kali. Nah, itu tuh tadi saya udah jelaskan di Tadi Abi punten. Oh, ada coba saya share lagi ya Bu ya. Supaya tidak mengerjakan 2 kali pada saat pembuatan kuis tadi. Coba ini batal dulu. Nah, ini keluar. Nah, ada settingannya Bu. Contoh misalkan saya mau buat yang ini yang bagaimana. Jadi selesai. Mau mulai ini yang ini. Ya. Selesai. Kuis selesai. Nah, tampilan ini kan mulai main langsung. Klik main langsung. Nah, di sini supaya tidak mulai, di sini ada peluang siswa. Berapa kali murid dapat mengerjakan kuis. Nah, di sini itu tak terbatas. Secara default itu tak terbatas Bu. Secara default, kita bisa setting hanya 1 kali.
2 kali, 3 kali tergantung dari kitanya saja. Disetting di situnya aja Ibu. Oh iya, sip. Begitu. Tadi ada di selesai, terus ada diklik di situ ya. Iya, seperti itu. Materinya tuh nanti. Sekali. Sangat sederhana. Makasih ya. Jadi mungkin ini ada beberapa Tuh, Ko Abi dikirim tuh. Ko Abi dikirim ke grup. Farida, ibu naon? Aduh. Itu Ibu, atur mohon pertarasannya. Ya, karena udah ini ya, ditutup aja kan udah. Iya. Iya ya. Baik, Bapak Ibu, kan kalau begitu Pak Ridwan menutup presentasinya dulu. Terima kasih Pak Moderator. Alhamdulillah mungkin sekarang udah di penghujung presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah bergabung di sini. Sebenarnya kuisis ini tuh sudah banyak digunakan di sekolah-sekolah lain juga. Cuma mungkin dari judul ini sangat penasaran. Ada yang mau ikut ya silahkan. Enggak juga ya silahkan. Ini mudah-mudahan kuis yang ini tuh sebenarnya banyak kekurangannya juga, tapi yang lebih baik sebenarnya kita membuat server di sekolah gitu, karena kondisi seperti ini ya kita buatnya di yang lebih baiknya karena kondisi seperti ini gitu, kita buat di kuisis ini. Tapi kalau misalkan perlu persiapan atau sudah persiapan kondisinya nggak seperti ini, lebih baik kita menggunakan server lokal, karena yang namanya kuisis itu kalau beda sesi, si anak bisa membuat screenshot dan menyalahkan ke anak yang lain yang beda sesi yang siangnya. Itu rentan terjadinya kebocoran soal seperti itu. Nah, terima kasih atas partisipasinya dari Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, para peserta yang sudah hadir di roomnya Pak Ridwan, atas nama moderator saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ridwan, kepada Ibu Pembimbing Ibu Elis, kepada Bu Nina juga terima kasih. Dan khususnya untuk saya mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silahkan ke Bu Nina untuk menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Ridwan yang sudah memaparkan tentang salah satu tes, yaitu kuis ya. Kuisis memang kalau kita bandingkan dengan ya, aplikasi-aplikasi yang lain, kuisis ini memang menarik ya, dan anak-anak tuh nggak bosen gitu ya. Jadi mungkin ada gambar, ada apapun lah gitu. Jadi memang suatu pilihan juga, mungkin tadi sudah dipaparkan ada kelebihan dan kekurangannya. Ya mungkin katanya yang terbaik sekolah membuat aplikasi sendiri ya Pak Ridwan, betul kan ya? Iya, ada server sendiri lokal di sekolah. Ya, tapi alhamdulillah ini dipaparkan sangat menarik sekali, dan mungkin yang belum menggunakan bisa menggunakannya. Jadi ini sangat baik sekali. Terima kasih kepada Pak Atik yang sudah mendampingi Pak Ridwan sebagai moderator kita, dan juga kepada instruktur kita yang setia menemani juga terima kasih banyak, dan juga kepada para peserta yang sudah hadir meskipun masih ada juga yang telat, tapi nggak masalah. Yang penting alhamdulillah presentasi kali ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ya kedepannya mungkin lebih baik lagi, mungkin kita bisa belajar terus, karena yang namanya pelatihan kita tetap terus belajar dan semangat untuk belajar. Mungkin itu saja, kesempurnaan itu dari Allah, dan alhamdulillahirabbil alamin acara visi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Nina biasa di foto ya, Bu Nina nggak ada. Oh, foto. Oh, iya. Di sini pun oh ya Allah. Bilangnya ada ibu hurungkan. Iya. Ini dia. Aduh, Mak. Hilang. Tadi dia Hilangnya. buka tutup. Bu Nina kan iya mah ya sekedap punya tapi bilih Bu Nina taja terang. Di kami hoyong nampilkan di umum ya, di umum. Di tengah-tengah itu, di tengah-tengah layar ayah pin, ayah semacam non sih, semacam paku gitu. Ayah teh teh kami misalkan bade nampilkan hoyong nampilkan saha. Ayah tuh nu tampil Pak Ridwan, misalkan Bu Nina yang nampilkan saha, itu biasa langkungan eta. Kapan tuh? Luhur video, udah biasa ya video. Luar video. Terus apalnya? Kami Bu Nina terus apa? Biasa alhamdulillah. Ya pilih keterang. Kadang-kadang anu nampilna teh enak, anu nampilna host teras gitu. Nah, itu materi. Nah, itu kadang kita karena lupa tidak memindahkan. Ayah kan, ayah pin ayah kayak paku gitu ya. Kita diklik. Nah, di situ ada milih gitu, milih saha. Pada nampilkan saha. Padahal yang apa? Diklik aja nanti Pak Atik di situ gitu. Nah, ini kan ya Bu. Oh iya, Bu. Gitu ya. Alhamdulillah ya. Ini Bapak Ibu tadi sebetulnya udah jaragoan atau udah hararebat presentasinya, cuma